Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Mala Putri, NPM 2113053-029 dari kelas 1C. Di sini saya akan membuat video Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa. Kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau yang disebut dengan kita sopan santun, akhlak dan moral. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu ideologi. Yang berarti ilmu ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau yang disebut dengan the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Perlu mengenali beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif atau keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberi makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Lalu yang ketiga ada norma-norma yang menjadi pedoman dan gagasan dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Lalu yang keempat ada bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Lalu berikutnya itu ada pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma. Orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, salah satu tantangan yang paling dominan atau dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain. Sehingga masyarakat. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling terhubung
era saling terhubungnya antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia ini menjadi terbentuk dengan demikian kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Lalu yang kedua itu ada penanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi yang pertama itu ada warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, pada bagian ini diperlukan diidentifikasikan unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama ada unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme. Bertentangan sila ketuhanan yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua itu ada unsur individualisme dan liberalisme tidak sesuai dengan prinsip gotong royong. Tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Tiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, jadi yang pertama itu ada sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa.
itu dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Lalu yang kedua itu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Tidak bersikap semena-mena. Lalu yang ketiga itu ada sila persatuan Indonesia. Itu dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, terus rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Lalu yang keempat itu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Terus yang kelima ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tercermin dalam sikap suka menolong, terus menjalankan gaya hidup sederhana, lalu tidak menyolok atau berlebihan. Yang ketiga ada sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Lalu yang kedua itu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau yang sering kita sebut dengan HAM di Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada sila persatuan Indonesia. Itu diwujudkan dalam pendahuluan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Lalu yang keempat itu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu diwujudkan dalam mendahului ungkapan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah atau voting. Berdasarkan musyawarah daripada voting. Lalu yang kelima itu ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau yang disebut abuse of power untuk memperkaya
memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Sekian video dari saya Jessica Mila Putri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.